Nah, musim ini katanya nih more less kurang lebih akan mendapatkan 10 juta lebih banyak dibandingkan musim lalu, berarti sekitar 74 juta. Nah, Inter akan mengalokasikan uang pendapatan dari Liga Champions ini untuk ngegaji Skriniar, untuk penawaran gaji Skriniar. Kemungkinan besar Skriniar akan diberikan tawaran gaji 6,5 juta per tahun plus jabatan kapten. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga akhir pekannya menyenangkan. Hari ini gue mau update beberapa kabar terbaru tentang klub favorit kita, Inter. Yang pertama tentang pertandingan lawan Salernitana hari Minggu besok. Kemungkinan akan ada beberapa rotasi, mengingat pemain kita sangat amat kelelahan. Bastoni kemungkinan disimpan dan diganti Acerbi. Jadi Acerbi akan di sisi kiri, tengahnya De Vrij dan di kanannya Skriniar. Lalu ada kemungkinan juga Gosens yang kemarin mencetak gol akan mengisi posisinya Di Marco. Lalu Aslani akan kembali dipercaya main sejak menit pertama, mengisi posisinya Brozovic. Namun yang disimpan masih 50-50 antara Calhanoglu dan Mkhitaryan. Tapi kayaknya Mkhitaryan kali ya, dia udah tua, kasihan juga, capek nanti malah cedera. Sementara di lini depan tetap akan ada duet Lautaro Dzeko, akan dipaksakan nih mengingat Korea dan Lukaku masih nggak jelas juga. Tetapi memang sepertinya akan ada beberapa pemain yang akan diforsir tenaganya, karena setelah pertandingan lawan Salernitana ini kita baru ada pertandingan lagi 7 hari ke depan nih lawan Fiorentina. Jadi tidak akan ada pertandingan midweek untuk minggu depan. Artinya akan ada istirahat yang cukup. Udah di Salernitana mati-matian. Tapi semoga nggak ada yang cedera, itu aja sih, amit-amit. Nah, yang paling menarik kita nantikan di komposisi line up lawan Salernitana nanti adalah posisi kiper. Karena kalau sampai Onana main lagi, berarti Inzaghi sudah yakin 100% bahwa kiper utama musim ini adalah Onana. Karena kalau nanti di pertandingan lawan Salernitana kiper kita adalah Handanovic, berarti Inzaghi masih belum juga yakin, masih belum juga firm bahwa kiper utama kita Onana. Dia masih mau mencoba rotasi di partai sulit, di partai genting Onana, di partai gampang Handanovic. Semoga Inzaghi sudah nggak perlu eksperimen lagi, nggak perlu rotasi lagi di posisi kiper. Mau partai sulit, partai mudah, Liga Italia, Liga Champions, sudah percayakan aja ke Onana. Handanovic biarkan dia jadi kapten di bangku cadangan aja, nggak apa-apa. Menurut gua rotasi yang sesungguhnya mungkin akan ada di partai lawan Fiorentina minggu depan. Karena 3 hari setelah lawan Fiorentina kita akan ada pertandingan lawan Pilsen. Mungkin di saat itu kita akan menyimpan beberapa pemain untuk memastikan lolos ke babak knockout Liga Champions. Lolos atau enggaknya kita ke babak knockout Liga Champions ini akan sangat mempengaruhi masa depan kita, teman-teman. Karena pertama, kemungkinan besar kita punya sponsor baru setelah Piala Dunia. Bahkan di sini disebutnya di atas 70% kita akan punya sponsor baru. Selain soal daya tarik sponsor, kalau Inter bisa lolos ke babak berikutnya, daya tarik lainnya adalah soal uang. Tentu saja Liga Champions tuh duitnya gede banget. Musim lalu Inter lolos knockout Liga Champions itu dapat duit 64 juta. Nah, musim ini katanya nih more less kurang lebih akan mendapatkan 10 juta lebih banyak dibandingkan musim lalu, berarti sekitar 74 juta. Nah, Inter akan mengalokasikan uang pendapatan dari Liga Champions ini untuk ngegaji Skriniar, untuk penawaran gaji Skriniar. Inter kemungkinan besar akan memberikan penawaran ke Skriniar gaji 6,5 juta per tahun plus jabatan kapten. Tapi kalau dibandingin dengan gajinya Paris Saint-Germain sih ya kalah jauh lah kita. Kalau dilihat-lihat di Liga Champions perwakilan Serie A, Inter ada di peringkat 2 berarti dengan poin 7. Sementara Napoli paling tinggi 12 poin. Tim dengan darah, dengan DNA Liga Champions, DNA Eropa, Milan dan Juventus dapat 4 dan 3 poin. Total poin dari tim Serie A ada 26, rata-rata 6,5. Ternyata yang paling tinggi adalah Liga Inggris. Emang gila sih Liga Inggris mah, pemainnya gokil-gokil, duitnya gede. City mendapatkan 10 poin, gak sebanyak Napoli. Tetapi Liverpool, Tottenham dan Chelsea semuanya poinnya gede-gede banget tuh. Liverpool 9, Tottenham 7, Chelsea 7. Liga Inggris total mendapatkan 33 poin di kompetisi Liga Champions, rata-rata 8,25. Yang unik teman-teman, Liga Spanyol dan Jerman ada di bawahnya Serie A. Dan justru Liga Prancis yang hanya diwakili 2 tim, Paris Saint-Germain dan Marseille, total punya 14 poin dengan rata-rata nilai 7, ada di atasnya Serie A. Ini Sky Sport mencoba membandingkan kiprah Inter di Liga Champions selama masa kepemimpinan Conte dan Inzaghi. Dalam 12 pertandingan, Inzaghi menang 6 kali, Conte cuma 3. Kemudian poin per pertandingannya Inzaghi 1,66, sementara si Conte cuma 1,08. Golnya Conte cukup banyak, 17 gol di Liga Champions, sementara Inzaghi cuma 15 gol. Tapi kebobolannya Conte 18 gol, sementara Inzaghi cuma 12 gol. Kalau menurut gua Conte di Liga Champions emang agak badut sih ya, nggak begitu bagus entah kenapa.
Sejak dia di Juventus, di Chelsea pun nggak bagus di Liga Champions. Semoga di Spurs musim ini dia bisa melaju ke babak berikutnya. Kemudian berita lainnya teman-teman, Inter dalam beberapa bulan terakhir dikabarkan sedang memonitor penyerang kelahiran 2006 namanya Antonio Nusa. Saat ini bermain di Liga Belgia di klub Brugge. Ini cara baca gimana gue nggak tahu. Dia disebut-sebut sebagai salah satu calon fenomena di Eropa, jago dribble. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai Neymar from Scandinavia nih karena skill dribble dia yang luar biasa. Gue sejujurnya pingin banget Inter punya pemain di lini tengah, lini depan yang muda dan fenomenal ya. Kalau di lini belakang kan kita udah punya tuh Bastoni, usia 21 tahun, langsung jadi pemain inti, main bagus. Nah gue juga pingin tuh kayak kita punya Kvaratnya Napoli, punya kayak Catalianya Milan. Nah gue gak begitu tahu nih Antonio Nusa seperti apa. Tapi kalau sampai dia dibahas di media dan didengar oleh City, Paris Saint-Germain, Chelsea, terus ditawar dengan duit mereka, ya kita pasti kalah lah. Tapi sejujurnya kalau untuk posisi penyerang muda, stok kita masih berlimpah nih. Kita masih punya Esposito. Ini aja Esposito baru mencatatkan rekor. Dia baru aja mencetak gol bersama Anderlecht di Liga Eropa. Saat ini dia menjadi satu-satunya pemain Italia dengan kelahiran di atas 2002 yang sudah mencetak 2 gol di Eropa bersama Basel dan Anderlecht. Belum ada pemain Italia lainnya di atas kelahiran 2002 yang bisa mencetak 2 gol selain Esposito. Belum lagi kita punya Satriano, punya Pinamonti. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari posisi penyerang muda kita masih punya stok ya. Mungkin yang harusnya dicari Inter gelandang serang kali ya. Terakhir untuk berita hari ini teman-teman, tentang pemain kita yang masih cedera. Korea saat ini sudah berlatih bersama grup. Tinggal menunggu keputusan Inzaghi apakah Korea siap bermain dari bench ya. Kalau gue sih berharapnya Korea bisa main lah lawan Salernitana biar Dzeko sama Lautaro bisa istirahat. Lalu yang kedua tentang pemain kesayangannya teman-teman nih, Lukaku yang gak kunjung sembuh dari cedera. Waktu awal dia cedera dibilang cederanya gak terlalu serius. Lalu gosipnya berubah, dia akan siap setelah international break ketika melawan Roma. Ini kita udah lawan Barca home and away. Terus ini besok lawan Salernitana juga dia masih belum siap juga. Aduh parah banget. Kalau menurut data Sky Sport ini adalah musim terpanjang Lukaku absen, 9 pertandingan dan bahkan masih bisa terus berlanjut. Sementara untuk Brozovic kemungkinan besar dia akan ada di bench ketika pertandingan lawan Munchen dan bisa menjadi starting line up melawan Juventus. Segitu dulu untuk berita hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya. Apakah teman-teman punya berita lain yang belum gue sampaikan? Tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Forza Inter, bye bye, thank you.